Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur hari ini, marilah kita bersama-sama mengkaji sedikit dan menggali lebih dalam dari satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yang mana surat itu kita semua, insyaallah, ya, kami yakin kita semua pasti sudah hafal dari sejak puluhan tahun yang lalu, dari sejak kecil, bahkan hingga kini meskipun tidak dimurojaah, tidak pernah diulang-ulang, ya, tapi ketika misalkan saat ini juga kita diuji bacakan surat ini, insyaallah kita pasti akan bisa melafazkannya dengan lancar. Surat itu adalah surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kecil kita sudah diajarkan oleh guru mengaji kita, diajarkan oleh orang tua kita, disekolahkan oleh orang tua kita ke sekolah-sekolah yang mendalami nilai-nilai Islam. Dan dari sejak kecil pula kita bahkan sering menggunakan surat itu sebagai surat andalan kita ketika lagi sholat sendirian. Di samping surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah, surat Al-Asr ini termasuk salah satu surat andalan kita, ya. Dengan alasan karena diburu waktu, atau karena tuntutan kerja, atau keadaan yang sangat mendesak. Itu tidak masalah, ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau sampai saat ini, dari kecil sampai sekarang, kita tidak pernah, kita jarang mengkaji, menghayati, mentadabburi dari apa yang sering kita ucapkan tersebut. Ya, kalimat sesingkat itu. Ya, itu adalah sebuah menjadi masalah ketika kita sama sekali nggak peduli, nggak mau cari tahu, bahkan tidak mau mentadabburi, memikirkan. Ya, meskipun sedikit saja dari ayat-ayat yang Allah tuliskan dalam surat Al-Asr ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Asr ini, ya, setidaknya surat ini adalah peringatan keras. Ibarat kata surat ini bagaikan lampu merah ataupun lampu kuning yang ada di setiap sudut-sudut jalanan yang kita lalui, yang ada di setiap penjuru wilayah yang ada di negara manapun. Tidak hanya di Indonesia, ketika kita ke negara lain, kita pasti akan menemukan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau.
Surat Al-Asr ini juga Allah hadirkan ke dunia ini melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan oleh Rasulullah ke kita hingga saat ini kita bisa mengetahuinya, memperingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati, waspada terhadap apa? Waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Dan waktu di sini sifatnya adalah global. Artinya, ya kita bisa rinci sendiri, ya. Waktu apa yang maksud? Bisa waktu sehat, bisa waktu lapang, bisa waktu muda, dan lain-lain sebagainya. Dan dalam syariat Islam, ya, para ulama menjelaskan, ya, secara umum ulama menjelaskan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dalam kehidupan kita, apalagi sampai Allah tuliskan secara khusus di satu surat, maka berarti ada sesuatu hal yang harus kita renungi, yang harus kita hati-hati, yang harus kita waspadai, di mana konsekuensi dari sumpah tersebut ada dua, imma keuntungan, imma kerugian. Barang siapa yang waspada, memperhatikan betul-betul dengan sumpah yang Allah sampaikan, maka niscaya orang tersebut akan beruntung, karena dia bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin dan meraih manfaat yang ada di balik sumpah tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak hati-hati, ya, tidak peduli, tidak mewaspadai, tentu akan mengalami kerugian. Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya insan. Allah menyebut secara global. Ya, berarti apa? Seluruh manusia. Kata Allah, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini akan mengalami yang namanya kerugian. Innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Apakah semua manusia yang hidup di muka bumi ini akan mengalami kerugian? Maka Allah jawab, tentu tidak. Ya, ada pengecualian yang Allah berikan. Ada berita gembira yang Allah sisipkan di balik peringatan yang Allah sampaikan kepada kita. Illal ladzina, kecuali, ada 4 poin. Ada 4 poin yang Allah sampaikan dan Allah tekankan. Tidak lebih dari 4 poin. Ya, agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Ya. Poin pertama apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali pertama adalah orang-orang yang beriman. Beriman terhadap siapa? Tentunya beriman kepada Allah, bukan beriman kepada selain Allah, ya, bukan beriman kepada agama yang lain. Karena Allah sudah menegaskan, ya, di dalam surat lain, di surat Ali Imran, Innad dina indallahil Islam. Ya, satu-satunya agama yang Allah ridhai, keimanan yang Allah ridhai, ketauhidan yang Allah ridhai adalah Islam. Artinya iman di sini yang Allah sebutkan adalah iman terhadap Allah, iman terhadap syariatnya, bukan selain tersebut. Maka sudah tentu sebaliknya, ya, orang yang tidak beriman maka tentu dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian poin kedua, ya, agar kita tidak termasuk menjadi orang yang merugi adalah amilus salihat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Pertama, kecuali orang beriman. Yang kedua, dia mengerjakan amal saleh. Ustaz, berarti beriman aja nggak cukup? Tidak. Ya, itu perhitungan Allah, bukan perhitungan ustadz ataupun perhitungan para kiai, para ulama, para alim ulama,
Bukan, ya. Allah sendiri yang menegaskan. Ulama menjelaskan, ya, amal-amal soleh yang Allah hadirkan, ya, itu salah satunya adalah Allah hadirkan sebagai hujjah, ya, sebagai hujjah apa? Hujjah buat Allah masukin kita ke surga, ya. Jadi menyatakan iman saja nggak cukup, ya. Menyatakan iman saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan implementasi berupa amal soleh. Kemudian amal soleh apa yang dimaksud? Nah, sekurang-kurangnya Allah hanya menegaskan 2 saja. Ya, lanjutan dari ayat ini. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq, saling menasehati, saling nasihat menasehati kepada apa? Kebenaran, al-haq, kebenaran. Artinya amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan mohon maaf, tentunya ayat ini bertentangan, ya, bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dilahirkan oleh pihak barat sana. Di mana dari barat sana mereka melahirkan doktrin yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia. Sehingga gara-gara HAM ini, ya, budaya yang lahir, ya, khususnya di negara barat sana, orang itu membiarkan saja. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, ya silahkan, itu HAM mereka. Ketika ada yang berzina di depan umum, itu HAM mereka. Ketika ada yang bahkan berbuat kejahatan, mereka mengatasnamakan HAM. Makanya tadi dikatakan, ya, poin ketiga ini bertentangan dengan apa yang dilahirkan, yang dihembuskan oleh Barat, ya, berupa doktrin HAM. Dan ya, HAM itu memang ada, cuman kita tidak bahas di sini, ya, pembahasannya cukup panjang. Kita langsung ke poin terakhir, poin keempat, atau amalan yang kedua yang Allah persyaratkan, ya, bagian dari amal sholat tersebut, ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, selanjutnya adalah saling nasihat menasihati untuk bersabar. Ya, tawassaw bis sabr. Ya. Dan sabar itu bukan hanya saja ketika orang bikin emosi kita sabar. Bukan. Sabar itu bahkan dalam ketaatan. Apa contohnya? Contohnya, misalkan kita sudah niat tahajud, bangun jam 2. Tapi ternyata baru selesai wudhu, buang angin lagi. Baru selesai wudhu, buang angin lagi. Sebegitu sampai 3 kali, 4 kali. Nah, ketika kita nggak bersabar dengan hal tersebut, ya sudah, kita akan menyerah. Susah juga ya tahajud, ya. Bangun-bangun malam itu perut itu memang lagi kerja, sehingga apa ya? Ya, sehingga membuat kondisi perut itu nggak stabil, sehingga menimbulkan gas yang selalu ingin keluar. Itu bagian dari ujian. Ya, bagian dari ujian, ya, menguji kita apakah kita sungguh-sungguh ingin taat kepada Allah, apakah kita sungguh-sungguh ingin bermunajat kepada Allah di saat orang-orang yang sedang tertidur. Maka ringkasan dari surat Al-Asr ini, ya, setidaknya apabila kita ingin menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, maka pegang, ya, 4 poin ini, ya. Pertama, kita beriman. Yang kedua, iman saja tidak cukup, tapi dibarengi dengan apa? Amal soleh. Ya, amal soleh. Bila kita bingung, udah cukup ada 2. Ya, ada amal soleh yang Allah sebutkan, ya, ringkas, ya, Allah ringkas buat kita, yaitu saling nasihat menasihati terhadap kebenaran, kemudian saling nasihat menasihati terhadap kesabaran. Kurang lebih itu saja yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.